Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram para alim ulama, khususipun dumateng panjenenganipun Abah Yai Syekhul Ulum Syuhada lan Ibu Nyai Miftahul Rofiah selaku pengasuh pondok pesantren Wali Songo, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta arek santri yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Amin amin Allahumma. Mbak, Kang, kalau saya sapa arek santri, jawabnya apa? Oi, arek santri. Dalam kehidupan kita saat ini, kita semua menyadari bahwa kita hidup di era digital, sebuah zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi. Internet, smartphone, dan media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita, termasuk bagi para santri di pesantren. Di satu sisi, kemajuan ini membawa banyak kemudahan, tetapi di sisi lain ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Sebagai seorang muslim, kita harus memastikan bahwa meski kita hidup di era digital, nilai-nilai Al-Quran tetap harus menjadi pedoman utama dalam kehidupan ini. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar yang menggembirakan kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang lebih besar. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk yang sempurna bagi umat manusia. Al-Quran tidak hanya relevan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga pada setiap zaman, termasuk di zaman digital ini. Oleh karena itu, kita harus menjadikan Al-Quran sebagai landasan dalam bijak menggunakan teknologi digital, agar kita tidak tersesat oleh godaan dunia maya yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dikatakan dalam hadis riwayat Muslim berikut, Innallaha yarfa'u bihadzal Qur'ani aqwaman wa yada'u bihi akhar.
Namun, kita juga harus bijak dalam menggunakan teknologi digital. Jangan sampai kita menghabiskan waktu hanya untuk bermain media sosial, menonton konten yang tidak bermanfaat, atau bahkan terjebak dalam dosa seperti menyebarkan hoaks dan fitnah. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Hadis ini mengingatkan kepada kita agar kita menjaga lisan. Apa yang kita tulis dan sebarkan di media sosial, kelak pasti kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah penyebar kebaikan di media sosial, seperti menyebarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis, atau nasihat-nasihat Islam yang lainnya yang bermanfaat bagi orang yang lain. Sebagai generasi Qurani, kita juga harus bisa menjaga keseimbangan antara dunia digital dan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan gadget sampai melupakan sholat, mengaji, atau hal-hal yang lainnya yang lebih penting. Maka dari itu, ingatlah teknologi hanyalah alat. Tujuan utama kita adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arek santri, dapat diambil kesimpulan bahwa menjadi generasi Qurani adalah sebuah keharusan. Kita juga harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, memanfaatkannya untuk membentengi diri kita dari hal-hal yang negatif, dan menggunakan teknologi untuk menebar kebaikan. Saya berharap kita semua, khususnya arek santri, dapat menjadi generasi Qurani yang cerdas dalam menggunakan teknologi.